Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasatan linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, seperti yang sering kami sampaikan bahwasanya memang kita selalu ingat terkait dengan gerakan kita, organisasi kita yang punya syiar, punya jargon ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran wa sunnah. Maka rujuk ilal Quran wa sunnah itu menjadi simbol ataupun menjadi syiar yang cukup berat bagi kita Jamaah Muhammadiyah, karena kita akan selalu dilihat oleh orang lain. Maka kita akan menjadi identitas. Karena menjadi identitas itulah maka kita harus menjadi teladan rujuk ilal Quran dan Sunnah itu sendiri. Teladannya mungkin ya sederhana, dari perilaku kita, dari ibadah kita, dari sholat kita. Ya. Sholat ini hal yang sangat penting, jangan sampai istilahnya itu gerakan muda Muhammadiyah yang selalu syiar Quran dan Sunnah, tetapi ternyata jamaahnya enggak, kan itu kan jangan sampai lah. Atau masjidnya bagus tapi kosong, itu kan masalah. Karena memang persoalan di Muhammadiyah itu sampai sekarang adalah di mana-mana itu ghirah, semangat ngajinya lemah, semangatnya lemah. Nah, ini masalah. Dan banyak juga, enggak sedikit ya, banyak juga yang masjidnya itu kurang ramai. Nah, maka yang meramaikan siapa? Ya kita. Mau untuk apa kita bangun masjid bagus-bagus, mewah-mewah, megah-megah, kalau kemudian kita tidak memakmurkan masjid. Padahal kita, identitas kita itu ya di masjid itu, karena dari masjid itulah kemudian nanti akan muncul berbagai macam ide-ide segar. Selain juga memang jamaah itu sendiri pahalanya sangat besar. Tapi memang Rasul itu ketika sholat jamaah itu kemudian setelah salam itu melihatnya ke makmum, lihat ke jamaah, ke makmum, dicek siapa yang kira-kira nggak jamaah kan gitu. Maka imamnya kan tahu, oh si ini pemuda ini kok nggak datang, ini nggak datang. Ternyata pas dicek, loh pemudanya orang sing teko, toto kabeh, kan? Nah, karena memang sunnah. Maka kalau jadi imam itu melihat ke belakang, itu ngabsen itu, oh si ini nggak datang, si ini. Dan idealnya seorang imam itu memang ketika ngabsen itu, ini nggak datang, itu yang nggak datang didatengin. Kenapa kamu enggak? Dulu Rasul itu kayak gitu. Jadi kalau ada yang nggak jamaah itu langsung ditanya, ini kenapa ini nggak datang? Sakit. Oh rame-rame diziarahin. Oh terus tengok. Ini kenapa kok nggak datang? Oh dia lagi safar, ya kan? Oh, dan tahu ini kenapa nggak datang? Oh dia itu memang malas. Oh berarti ini orang munafik. Ini gitu kan. Jadi jamaah Rasul itu dicentangin. Makanya habis imam itu langsung nengok ke belakang, itu tahu, nyentangin jamaah, oh ini, oh ini, oh ini. Karena itu sebagai identitas seorang muslim itu kan dilihat dari situnya, dari sholat jamaahnya itu. Kita teriak-teriak kembali ke Quran Sunnah, berjuang bermuhammadiyah. Kalau ternyata ibadah kita, sholat kita, jamaah kita lemah, kan jadi nggak enak juga kan itu. Nanti sama orang lain, walah kalian teriak-teriak Quran Sunnah nyatanya sejamaah aja enggak, gitu kan jadi nggak enak juga kan gitu. Karena itu identitas kita, itu identitas yang menjadi syiar kita Muhammadiyah.
Nanti yang lain, kita nggak pakai rujukan istilah, nggak apa namanya, nggak teriak-teriak Quran Sunnah, tapi kita jamaahnya nggak pernah ketinggalan, nah kan gitu. Ngaji Quran kita nggak pernah ketinggalan, karena ini kayak sederhana tapi tidak sederhana. Rasul sendiri sampai mengatakan, sekiranya ada orang tidak sholat jamaah itu, rasa-rasanya saya tuh pengen sekali mau tak bakar rumahnya. Kata Rasul itu, pengen sekali saya bakar rumahnya itu. Ya. Sampai ada hadis lagi mengatakan, la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang rumahnya itu dekat dengan masjid kok nggak sholat di masjid, itu sholatnya itu nggak berguna itu. Saya begituin. Saking pentingnya, perlunya meramaikan masjid untuk kemudian kita bareng-bareng melaksanakan sholat jamaah. Yang fadilahnya itu dalam kitab Al-Fadhil Hadis katakan, khamsa wa isyrina derajat, 25 derajat dibandingkan sholat sendiri, atau di hadis lain juga dikatakan 27 kali lipat. Jadi luar biasa. Dan di situ menjadi tempat bersilaturahmi, di situ menjadi tempat berkumpul, bertemu sama muslim. Kalau kita sehari ketemu 5 kali, maka ikatan persaudaraan sama muslim akan semakin kuat, akan semakin semakin kerasa. Sekiranya ada satu yang sakit, yang apa, semakin ini ternyata butuh ini, ini ternyata butuh ini, jadi akan ikatan kekeluargaannya akan semakin kuat. Jadi kalau orang lain punya kajian, punya tahlilan, punya barzanjan yang ketemu terus, kita kan jarang, kita kan kajian paling belum tentu seminggu sekali kadang kan. Tapi kalau sholat jamaah kan 5 kali sehari. Maka ramaikan kemudian jamaahnya itu sebagai syiar kita, sebagai identitas kita, gerakan Islam yang konon rujuknya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita jargonnya rujuk Al-Quran dan Sunnah, tapi sholatnya jamaahnya kurang. Apalagi nggak sholat, ini naudzubillah ya. Apalagi nggak sholat, ini bahaya. Kalau orang Muhammadiyah nggak sholat, ya dipertanyakan Muhammadiyah beneran cuma numpang nama doang kan gitu. Nah, itu. Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar kan, jelas amar ma'ruf nahi mungkar. Kok nggak sholat ya hamus, berarti ngaku-ngaku Muhammadiyah kan gitu. Kalau ngaku Muhammadiyah bener mesti sholat ya. Gitu. Cuman jamaah apa enggak, ya ini jadi masalah kan. Itu yang perlu kita ramaikan jamaahnya supaya apa, masjid kita yang megah itu tidak kosong. Karena memang seringkali duhur yang jamaah itu cuma imam sama imam, imam sama muadzin, kan berdua itu. Asar ya, muadzin sama imam, kan imamnya siapa, yang penting ada orang masuk berdua ya lah, komat. Ya. Jadi jamaah kan gitu. Maghrib sih rada rame, bisa subuh kan gitu. Ya, kadang juga maghrib isya juga kadang nggak terlalu rame kan. Orang insya Allah pada sholat, cuman pada di rumah kan gitu. Kalau kita husnudzan lah, tapi jangan sampai lah rame-rame kita sholat di masjid jamaah. Jadi ini sekedar pancingan dari saya, supaya syiar kita, syiar Quran, kembali kepada rujuk Al-Quran Sunnah, gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar ini benar-benar menjadi minimal terpraktekkan dalam diri kita meskipun hanya sedikit gitu. Dalam hadis katakan, ketika ada orang sering pergi masjid fasyhadu bil iman, maka saksikan bahwa dia itu memang orang yang kuat imannya gitu. Kalau orang sering ke masjid, saksikan bahwa dia itu kuat imannya. Tapi kalau kita ke masjid itu berat, nah ini lemah iman gitu. Ngarit ke ladang jauh-jauh itu bisa ringan, udan ya dilabui. Ini masjid sing legeh orang nggak apa-apa kok abot. Ya kan? Legeh padahal. Iya, nek masjid ngarit malah nggak wajar, malah jadi kayak ngopo kan ngono. Iya, kita ke ladang kan bawa macam-macamnya, bawa rumput, bawa kayu, tapi hujan petir ringan aja tuh kaki melangkah. Jangan sampai ketika ke ladang kok ringan, tapi ke masjid malah berat. Kan itu kan menjadi aneh itu. Padahal rumahnya dekat, masjid bener. Wah, ini orang tahu sopo, masjid ini lebih aneh lagi gitu. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Tapi untuk yang kedua, kemarin sempat Pak Habib, ya? Masih di kantor kan? Oh iya, ke tempat kami, sibuk ya mau pemilu. Lihat buku ini, makanya saya bawa nih 2 buku ini. Katanya, wadah buku ini bagus juga, ini sekali-kali dibedah nih katanya, biar temanya agak lain lah gitu.
Ini buku aneh memang. Sihir. Sihir. Kalau yang suka nyantet, nah ini buku santet. Yang itu mungkin nggak paham ya. Kalau yang suka buat raja, ini bukunya ini. Set, ya. Terus siapa yang membuat raja, lengkap ini cara-caranya ini. Ada yang pengen pengasihan atau apa kan tuh, sugihan, pelet lengkap pokoknya. Melakukan atas air, ajian sebi air ya ono. Ini jadi nek orang Mesir itu pinter, dukun pun ngarang buku kan. Iya. Nah, jadi kalau ada yang suka nonton di YouTube Gus Samsudin, wah, ini bukunya. Ya, ini raja-rajanya. Orang sering menyebut dengan istilah ilmu hikmah. Asli ini ilmu dukun. Kami men rondo alus men kita Islami kan itu kan. Namanya ilmu hikmah. Atau ada yang nyebutnya ilmu asma. Nah, ilmu asma itu enggak disebut men sekti kan, men istilahnya diisi istilahnya ya, kalau dalam Jawa diisi itu juga ilmu hitam semua itu. Kalau di Mesir namanya sihrul aswad, sihir hitam. Ya sihir hitam itu maksudnya ya ilmu hitam ya, ilmu hitam. Nih jadi ini bukunya, aku tak bedah sidik-sidik. Nah iki tandingannya penang kali. Saya naik kelai itu isi pakai ajian lampa lumpuh nih, pakai apa gitu. Nah, ini penangkalnya gitu, sihir. Jadi ya ini terkait dengan dunia sihir. Dunia sihir. Kalau di sini mungkin nggak banyak dukunnya. Nah, ada ya dukun pijat sama dukun bayi. Dukun sabur. Kalau di tempat kita banyak dukun itu. Dukun. Jadi dukun itu aslinya dia bersekutu dengan jin. Apa bedanya jin, setan, dan iblis? Ya. Jadi jin, setan, iblis, ya kan? Jin itu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Dari bangsa jin itu ada satu makhluk yang bernama iblis. Karena minal jin fafasaqa an amri rabbi. Jadi dari bangsa jin yang fafasaqa an amri rabbi, yang kemudian dia fasik, yang dia itu menentang Allah Subhanahu wa taala, keluar dari ketaatan, maka dia itulah yang namanya si iblis itu. Dan iblis ini yang dia itu kemudian meminta supaya dipanjangkan umurnya sejak dulu sampai hari kiamat. Ya cuma satu tok, si iblis tok, lainnya jin mati semua, lahir mati lahir ya gitu. Umur jin itu kisaran 2000 tahun, 1400. Jadi cukup panjang memang ya. Sama. Beda kalau ya, jadi sama dengan umur manusia pertama dulu Nabi Adam, atau zaman-zaman dulu kan Nabi Adam umurnya 2000 tahun. Nabi Nuh juga umurnya di atas 1000 kan. Sejak risalah aja 950, sejak diangkat menjadi Nabi. Sebelum yang diangkat lagi berapa? Kalau sebelumnya itu 100 aja udah 1100, 150 kan. Jadi umat dulu itu panjang-panjang itu umurnya itu. Sama jin juga panjang. Cuman umat manusia itu menyusut, termasuk tingginya itu makin kecil. Ya, dulu tingginya seperti pohon kelapa kan, kayak raksasa. Nah, sekarang umurnya itu pun sekarang tinggal 60, 70, 80, ngek gitu kan. Batuk-batuk gitu kan. Ya, sundur-undur. Nah, itu jadi sebentar sekali umur kita itu, sedikit sekali. Tapi umur jin tetap panjang. Yang makhluk yang apa, atau hamba Allah yang punya diberi kekuatan untuk menundukkan jin itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu disebut kekuasaannya mulkan aziman itu ya. Kerajaannya luar biasa karena dia bukan hanya kerajaan manusia. Jin pun dia kuasai, hewan pun dia kuasai, awan pun dia kuasai gitu. Jadi kalau nggak hujan,
lihat awan di sana. Awan, sini. Nah, hujan sini, hujan. Makanya kalau dari sisi wilayah nggak gede, paling segede Jawa itu mungkin lebih gede Jawa daripada kerajaannya di Sulaiman. Tapi bukan itunya yang disebut Al-Quran Mulkan Azim itu. Karena dia menguasai jin, menguasai juga hewan-hewan itu belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Karena itu hanya keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nah itu. Kemudian awal mula sihir ya. Sihir itu sebenarnya mulainya itu kalau sihir itu ada banyak macam ya. Kalau sihir itu model-model yang kayak Nabi Musa itu sihirnya hampir mirip dengan sihir-sihir yang apa istilah itu? Gendam atau hipnotis. Hampir mirip-mirip dengan hipnotis. Saharu ayunan nas. Saharu ayunan nas. Mensihir mata manusia sehingga ketika orang itu tali yang begini itu orang itu melihatnya itu ular gitu karena terhipnotis pandangan kita itu pandangan orang-orang yang ada di saat itu terhipnotis sehingga lihat itu ular padahal bukan ular itu memang tali gitu. Makanya ketika Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular itu kasih langsung kaget kok ular beneran gitu. Wah, ini bukan hipnotis ini asli ini ular beneran ini gitu. Langsung akhirnya makan tali-tali itu kan akhirnya kemudian apa namanya mereka sujud kepada Nabi Musa karena kalau benar yang dilakukan tuh sihir itu mereka nggak bisa melakukan seperti itu tapi Nabi Musa ular beneran. Nah, jadi model-model saharu ayunan nas semacam kayak model hipnotis itu. Kalau kalian melihat itu apa pesulap merah itu ya itu apa namanya itu ada betul. Jadi dia itu dihipnotis kemudian tali digini kamu bayangkan ini ular itu nanti dia tali itu dia nggak lihatnya ular itu orang yang udah terkena hipnotis itu lihatnya ular itu padahal tali itu. Jadi zaman modern pun bisa itu yang sekarang itu pembuktian seperti itu. Nah, cuman kalau model santet itu mulainya zaman Nabi Sulaiman ketika itu memang mu'awattab umat itu syaitun ala mulku Sulaiman wa ma kafar Sulaiman walakinna syaitina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nah ini sihir yang santet. Santet itu udah mulai. Jadi kisahnya itu konon si iblis ini atau setan ya apa namanya iblis ini ya itu mulai membisikkan sesuatu ke orang-orang Bani Israel kemudian mereka itu menulis sebuah buku kayak buku sihir lah. Kemudian ditaruhlah di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman meninggal diambil, wah ini ada peninggalan Sulaiman, buku peninggalan Sulaiman. Ya dipelajari oleh banyak orang. Padahal itu buku-buku tentang sihir. Nah, ini akhirnya membuat fitnah luar biasa itu. Sihir-sihir santet itu di waktu itu. Maka kemudian Allah turunkan malaikat untuk mengajari hambanya, bukan mengajarin sihir, tetapi mengajari kelemahan sihir. Kelemahan santet itu apa, kelemahannya di mana, dan sebagainya itu. Sehingga orang itu bisa menghadapi bagaimana kita menghadapi sihir, bagaimana kita menghadapi santet, seperti itu. Akhirnya itu sudah muncul sejak kapan? Sejak zaman Nabi Sulaiman itu. Santet, sihir, sebagainya itu. Dan itu terus berkembang. Makanya itu kan orang-orang Yahudi. Makanya dulu waktu Nabi Muhammad SAW di Madinah pun kan pernah disihir, disantet. Ya itu kerjaannya orang Yahudi juga itu. Pakai rambut atau pakai apa di belakang rumah sampai Rasul itu kadang lupa, kadang apa. Kemudian diajari kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq itu kan untuk sebagai sarana kita menangkal sihir itu tadi. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya ini. Jadi si dukun ini, ketika mereka itu hendak menyantet orang atau apa, itu prosesnya mereka harus punya akad dengan bangsa jin. Ya sama kalau kita ingin kerjasama, itu kan kerjasama. Kalau setan itu sifat ya, semua sifat buruk itu namanya setan. Manusia pun kalau sifatnya buruk ya setan. Jin yang sifatnya buruk itu setan. Karena jin itu bisa baik bisa buruk. Wa minhum muslimun wa minhum wa minad dzalik. Ada yang muslim, ada yang bukan muslim kan gitu. Jadi macam-macam.
jin itu. Ada yang Muslim, ada yang enggak, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu dan sebagainya lah. Ngikutin manusia aja mereka itu. Nah, bagi yang kafir inilah yang kemudian bisa diajak untuk kerjasama dengan manusia. Kerjasama ini nanti punya syarat-syarat tertentu yang tentu itu akan menyesatkan manusia. Nah, caranya dapat gimana? Oh, sebenarnya sih kalau istilahnya itu kalau kerjasama dan setan itu ya gampang-gampang aja sebenarnya. Karena setan memang kerjanya menyesatkan manusia. Nah, cuman kalau di Jawa kan biasanya kan pakai top bertapa kan, poso mute, poso ngeblong 40 hari kan, 40 hari misalnya itu. Nanti akan dapat bisikan, nanti akan ada jin masuk ke tubuh dia. Itu bentuk dari akad itu. Akad. Jadi bisikan-bisikan itu nanti jinnya akan minta, "Oke, kamu minta apa?" "Saya minta ini. Saya minta bisa untuk nyantet orang, bisa ini kan. Oke, tak. Atau saya ingin kebal, atau saya ingin bisa memukul batu gitu kan. Cuma sekali pukul pecah gitu kan. Itu setan jin oh bisa, nanti saya bantu lah, gampang itu urusan saya itu lah. Nah, cuman kita akad dulu, akadnya apa itu kan. Ya akadnya ya kamu harus ikut saya kan gitu. Mestinya kan jin yang ikut manusia, karena kita kan paling sempurna. Makhluk sempurna manusia itu. Tapi kalau ada manusia kok pingin ikut jin, wah senangnya minta ampun jin. Sangat senang jinnya itu. Ada orang kok nyembah-nyembah dia atau tunduk sama dia, menjadikan jin sebagai bos, wah senang sekali. Berarti kita mulia, manusia saja ikut sama kita, kan gitu. Bisa dibanggakan di kalangan bangsa jin lainnya. Wah, katanya manusia sempurna ikut sama kita gitu. Karena mestinya kita jin yang ikut kita gitu. Makanya di bangsa jin itu ya kalau apa namanya tradisi itu apa itu biasanya ikut manusia. Kalau kita jangan dibalik, kita ikut jin, kesenangan jin. Makanya ketika manusia itu hendak minta kesempatan jin untuk kemudian ngerjain manusia, dikerjain sekalian gitu. Nah, ini akadnya apa? Oke, boleh nanti kalau mau kebal boleh, tapi syaratnya kamu ini ya makan minum darah ayam hitam. Tolong ayam hitamnya disembelih hari ke-40, sembelihnya di sini. Nanti apa kan itu. Jadi macam-macam lah syarat-syaratnya itu. Ya syaratnya yang mengerikan semua nih setan. Nanti bawa sesajen ini gitu, macam-macam lah. Jatah pasar dan sebagainya. Loh pertanyaannya, apakah jin itu makan itu? Buktinya dikasih sajen utuh itu nggak ada yang makan. Nah, gitu. Makan jin itu makan. Cuman yang dimakan jin itu bukan kayak kita makan tiwul, sengetemek, enggak. Yang dimakan itu adalah asapnya, baunya. Jadi itu yang dimakan. Maka barangnya tetap ada, tetapi asapnya apanya itu yang kemudian. Makanya kan kita kalau makan kan suruh baca bismillah. Kenapa? Karena kalau kita nggak baca bismillah, jadi ikut makan. Kita makan, loh buktinya masih utuh, bukan masih utuhnya. Asapnya itu loh, apa namanya itu, baunya itu loh yang dia ikut makan sama kita. Tapi kalau kita baca bismillah, nggak bisa dia nggak bisa ikut. Kita makan sendiri gitu maksudnya. Jadi apa namanya itu, dari situ mulai. Nah, nanti kemudian kalau dia udah berserikat, bersekutu dengan jin, oke, syaratnya macam-macam lah yang serem-serem semua itu. Entah nyembelih ayam lah, entah poso ngeblong, entah apalah, bahkan sampai ada tumbalnya dari saudaranya sendiri atau anaknya sendiri atau apa-apalah macam-macam. Baru nanti kalau itu untuk uji, oh ternyata benar, dia itu benar pengen bersekutu sama kita. Udah sesuai dengan perjanjian, berarti nanti kamu mau apa kita bantu, tapi akan ngasih lagi tiap tanggal sekian atau hari apa, Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon atau apa, tolong saya dikasih makanan ini. Biasanya makanan, kasih makanan ini. Oke, makanan. Senang kan jin dapat makanan gratis. Akhirnya kalau ketika sudah itu, nanti kontraknya itu seringnya itu sama bos jin. Jadi jin itu juga ada bosnya juga, nanti dia ada punya anak buah. Karena jin itu lemah, aslinya jin itu sangat lemah. Jin itu kalau mau apa-apa itu biasanya nggak sendiri, komplotan, orang-orang rame-rame, nggak sendiri, karena memang sangat lemah. Kemudian dia itu ketika sudah apa istilahnya itu sudah
deal, tinggal nanti katakanlah ilmu santet ya kan, atau ilmu kebal. Ilmu kebal berarti ya jin itu akan masuk ke tubuh dia, membuat rumah di dalam tubuh dia gitu. Masuk, sehingga nanti ketika ada yang apa namanya itu menembak atau apa, dia itu namengin, jinnya itu yang namengin. Maka kebal, kelihatannya kebal tapi bukan kebal, tapi jin yang ngasih tameng gitu kan. Ada yang makan beling nggak kerasa, ya jinnya yang ini yang nggak kerasa kan gitu. Jadi ada jin yang, dan jin itu masuk tubuh manusia itu bisa banyak, 1 jin, 2 jin, 3 jin, 20 jin, 30 jin, 100 bisa masuk ke tubuh manusia. Karena dia itu aslinya kayak bentuk asli jin itu bukan yang seperti bayangin, oh pocong, gendruwo itu kan, oh apalagi tuyul itu kan, kuntilanak ya, itu kan, itu imajinasi kita itu imajinasi. Di Mesir buktinya nggak ada tuh kuntilanak, pocong apa itu. Adanya cuma di kita. Saya cuma di Indonesia, di Cina pindah jadi vampir. Iya. Iya kan? Di mana ini berubah jadi zombie kan? Dracula. Di Inggris jadi Dracula. Itu kan itu imajinasi. Dulu nggak ada tuh hantu kok, suster ngesot. Sekarang udah jadi suster ngesot kan. Nah, karena itu imajinasi aja. Jadi kita yang berimajinasi, maka kemudian dia akan membentuk sesuai dengan apa yang ada dalam otak kita, dalam imajinasi kita gitu. Tapi aslinya dia itu kayak asap. Halus sekali, tapi halus dari angin. Halus banget, makanya dia bisa masuk ke tubuh manusia. Ketika masuk ke tubuh, nanti dia akan ikut aliran darah. Darah masuk. Aslinya ketika masuk ke tubuh manusia itu dia aslinya penyakit tuh. Harus dibuang itu penyakit. Tapi malah orang-orang yang dukun-dukun pun malah senang, malah ingin memasukkan itu kan. Makanya orang yang terbiasa berinteraksi dengan jin itu jadi tidak normal hidupnya itu. Karena dia terpengaruh oleh dunia jin itu. Kita kan punya dunia sendiri, dunia manusia. Punya alam sendiri gitu loh. Aku ikut-ikut alam lain ya, akhirnya jadi nggak normal gitu. Lainnya makan enak-enak, dia enggak, ini saya pantangan, saya nggak boleh makan ini. Saya ini kalau setiap selosok kliwon saya harus makan mie, harus minum darah ayam cemani. Kan itu jadi nggak normal hidupnya itu. Aneh-aneh gitu. Pintunya ditutup semua, rumahnya nggak boleh dibuka. Siang pun tutup jendelanya kan. Nah, ada lagi pakainya hitam-hitam, wah hitam-hitam saya pas banget nih. Dukun. Ya kan, jadi gitu, macam-macam kan. Nah ini kalau sudah mulai, dia udah masukin kontrak, tergantung kontraknya kan, nanti masih kurang sakti, cari lagi ke sana, tambah jin lagi, masuk lagi, kemana lagi. Jadi tubuh dia itu penuh dengan jin. Nah, zaman dulu itu kan, apa namanya, kalau kalian kan dukun antar dukun gitu. Oh, sakti sama sakti itu kan dukun sama dukun sebenarnya. Jadi kekuatan sono punya berapa jin, kita punya berapa jin. Ini jin dari mana? Jin dari Bonjor, yang satu jin di Tretep, itu kan perang. Kira-kira mana yang kuat kan, itu antar jin aja itu kan. Tapi jin itu sebenarnya merusak tubuh itu. Jin itu kalau udah merusak tubuh itu penyakit ya. Nanti kalau nggak kuat ginjal rusak, kolon itu apa ya? Usus besar rusak, hatinya, paru-paru, nanti ke jantung, mana-mana nanti itu penyakit harus dikeluarin. Nah itu, sekarang proses nyantet. Nah, nyantet itu gimana caranya? Tadi ketika dia sudah punya kontrak dengan jin itu, si dukun itu nanti punya remote untuk ngontrol. Kebanyakan ya, remote. Nah, remote-nya itu bentuknya apa? Kayak boneka kan, dibuatlah kayak boneka. Itu semacam remote control. Cuman supaya nih remote-nya itu sinyalnya kuat, ya kan? Kan si remote itu butuh sinyal kan, butuh tower, dipasangilah tower. Towernya apa? Itulah yang disebut dengan bukhul. Bukhul itu tower. Supaya sinyalnya tuh ketika mau nyantet tuh, hanya langsung jin yang di sana langsung, oh perintahnya begini, cetas kan gitu. Jadi kalau mamanya apa namanya, perutnya satu tut gitu kan, jin yang di sana, oh kita suruh nusuin perutnya, nah, ada towernya, langsung sana orang yang sedang tidur tusuin perutnya sama jinnya. Nah, itu biasanya, makanya jinnya itu macam-macam. Jadi dukun itu nggak satu. Jadi bantuan jinnya itu ada yang jin yang di situ, ada yang dikirim di sana, banyak itu. Iya. Jadi ya, modelnya kayak gitu. Butuh perantara, remote-nya itu
kemudian sinyal itu bukhul. Lah sinyal itu bentuknya macam-macam. Sinyal itu bukhul itu macam-macam. Kadang air yang sudah dicambi-cambi disiram. Kan ke rumahnya target. Kadang tanah kuburan sudah dicambi-cambi sebar. Kadang tali pocong, tali apa itu namanya itu, kain kafan diikat pendem. Ya, jadi macam-macam. Kadang digantung, bukulnya itu bentuknya itu cuman kayak apa aja kecil ya digantung. Kadang tengkorak hewan apa dibungkus taruh. Nah, dan ini nanti taunya dari mana itu? Si target nih. Itu biasanya akan mimpi buruk. Si targetnya itu. Nanti kalau mimpinya itu selalu lihat aja kan. Sini kok banyak kayak manusia sih itu. Oh, ternyata kecil. Nah, itu bukulnya berarti ditanam. Ada yang pernah mimpi kayak itu? Ada yang mimpinya mungkin di gunung, di tempat tinggi, kayak mau jatuh aja, serem ya, mau jatuh aja kan. Ya. Kepleset lagi tidur. Berarti bukulnya digantung. Atau dia mimpinya di kuburan. Ini kuburan kok luas sekali, kita jalan aja deh. Keluar kuburan, enggak kelar kuburan, luasnya minta ampun. Berarti pakai tanah kuburan. Atau dia mimpinya tuh dikit-dikit ada orang meninggal bawa mayat, dikit-dikit sana lagi ada orang meninggal lagi bawa mayat. Kan oh berarti pakai tali pocong, ya macam-macam itu. Jadi bisa kelihatan dari situnya targetnya itu. Nah, ketika sudah ada ininya, sudah ada apa tadi, bukulnya itu, sinyalnya ini, kemudian si dukun ini juga butuh kepastian. Si jinnya itu butuh kepastian. Saya ingin, kan dia berkata-kata disuruh menyantet buat anak perempuan namanya itu pariem lah namanya. Lu sandunya kan yang pariem kan banyak kan gitu. Biar nggak salah ini pakai apa kan, makanya minta fotonya, pakai foto. Dan jinnya itu yang ini orangnya biar nggak salah kan. Loh kalau foto nanti jangan-jangan ada yang wajahnya mirip, maka yang paling sering diminta itu weton, tanggal lahir. Namanya ini tanggal lahirnya sekian, itu jinnya minta, targetnya itu. Ada yang nggak itu, kurang puas itu, si jinnya itu main lepas, ambil bajunya atau kainnya atau apanya kan gitu. Mau diambil kenapa? Karena setiap manusia itu punya bau masing-masing. Wah, nanti sejinnya langsung, oh iya baunya kayak gini, nah, itu. Atau rambutnya digunting, apa. Ini supaya jinnya itu sasarannya itu tepat gitu. Jadi nggak salah alamat. Kayak nyantet si A malah belok ke B, ternyata salah ngasih alamat, kan salah sasaran. Jadi jin pun untuk mengidentifikasi ya kayak gitu. Pakai foto, pakai apa, itu kan. Pakai tanggal lahir, pakai baju, pakai rambut, ya itu sarana-sarana jin untuk mengidentifikasi target yang diserang tuh ini gitu. Nah kemudian untuk nyerang ini si jin ini, si dukun ini juga akan merintah sama jin supaya apa? Memata-matai ini si orang itu. Kelemahannya kapan? Karena setiap orang itu dicari kelemahannya. Karena kadang nggak bisa, nggak mempan. Orang yang paling sulit ditembus itu orang yang rajin sholat. Susah ditembus. Mental terus. Orang kalau rajin sholat kalau sih kena santet, aneh itu. Jangan-jangan sholatnya nggak benar. Iya, sholatnya mungkin nggak benar itu. Kalau orang sholatnya benar, nggak gampang kena target. Apa-apanya sholat jamaah, apa-apanya tahajudan, bisa mental itu. Gitu. Jadi cari kelemahannya itu. Oh orang ini ternyata orang tahu sembahyang, nek bengi kerjaannya begadang main kartu. Wah pas sambil minum. Nah, ini paling gampang ini. Terus hari apa aja biasanya hari ini. Ada ngomong ke dukunnya,
malam begini dia begini, itu kelemahan baik, itu hari bagus sama dia. Oke. Nah, nanti biasanya si dukun juga macam-macam. Karena dukun ini kan dia kan biasanya kan berdasarkan pesanan. Ada yang pesan, tolong ya saya ini punya target si ini. Nah, nanti akan bayar namanya mahar. Oke, bayar dulu mahar saya. Maharnya berapa? Ya tergantung. Mau langsung mati atau mau sakit. Sakitnya mau lama atau sebentar. Karena nanti jin juga kalau mamanya setahun kan dia si jin kan kerja setahun. Nah, gajinya harus lebih gede gitu. Kalau sakitnya mentahun sampai 5 tahun juga jinnya kontrak sampai 5 tahun sampai 10 tahun kan gajinya harus lebih besar. Makanya biasanya kalau kalau nyantet orang yang langsung mati dibanding apa sakit mentahun atau lama, itu maharnya lebih murah yang langsung mati. Karena jin sekali jadi selesai kerjanya kan gitu. Kontraknya cuma sebentar kan gitu. Tapi kalau yang mentahun, wah ini jin kerja terus ya. Makanya dia minta maharnya banyak. Butuh nanti buat ini makan ayam cemani, wow semacam-macam lah. Beli bensinnya kan, beli bensin ini. Maka dukunnya juga pengen untung kan. Banyak. Terus kemudian nanti juga ada apakah nanti dia itu dibunuhnya bagaimana? Apakah yang kira-kira itu di kasur apa diikat kakinya atau yang kira-kira orang itu tidak tahu kan kadang kalau kesantet kan wah ini kesantet ini kan gitu siapa yang berbuat cara supaya orang tuh nggak curiga kalau kita santet gini aja buat kecelakaan di jalan ya bisa. Nah kalau dia itu dicek kapan kira-kira dia suka jalan naik motor naik apa, kalau pas naik motor nanti jin buat penampakan shot sehingga dia lagi motor kaget wah dia oleng masuk jurang gitu padahal itu aslinya ulah. Makanya kita kan mau naik motor maupun harus doa. Minimal bismillahirrahmanirrahim gitu. Biar kalau ada yang kayak gitu itu kita aman gitu. Kita terlindungi gitu. Kalau enggak pokoknya apapun yang diperintahkan agama itu baik. Baik semua. Ya, makanya kita ikutin aja perintah agama itu. Kalau maunya kita masuk rumah kata Rasul kan kita masuk rumah baca bismillah assalamualaikum gitu. Nanti jin enggak akan bisa masuk. Iya benar. Kita masuk rumah baca bismillah assalamualaikum. Bahwa ini kebuka suka ada kan ada rumah kan ada buka-buka ini kan. Jin kan lembut itu kayak asap ya. Nggak bisa masuk. Nggak bisa putar nggak bisa masuk itu. Ada kata mereka menyadap tuh bingung tuh masuknya gimana itu. Rumahnya itu terlindungi gitu. Jadi nggak bisa masuk dia. Nah, ini pokoknya apa yang disampaikan oleh hadis Nabi, oleh Al-Quran semuanya benar. Cuman karena kita itu hidupnya di dunia manusia ya nggak nyadar gitu. Rasul cuma bilang kalau kamu masuk rumah baca bismillah assalamualaikum itu setan nggak punya tempat lagi tuh karena dia nggak bisa masuk rumah dia akan tinggal di luar. Memang benar kalau makan dengan bismillah setan nggak bisa ikut makan tuh tapi kalau kita nggak baca bismillah ikut makan itu benar. Jadi di dunia jin itu benar gitu loh tapi di dunia kita tuh nggak karena kita nggak ngelihat kan gitu tapi kalau kita ngelihat di dunia dukun itu akan kelihatan benarnya itu dukun. Maka upaya-upaya melindungi itu harus seperti itu. Maka dukun kemudian akan menyasar target itu nyari kelemahan. Oh kelemahannya dia sekian. Barulah kemudian sekian udah tahu, baru kayak mak lampir ya loh. Pakai air lah, ada apa kan CCTV-nya itu kan. Kelihatan gambarnya itu ada yang memang seperti itu. Lalu dia akan ngutus jinnya, kamu ikat aja kakinya. Diikat kan, ikat. Akhirnya dia nggak bisa jalan. Kalau jalan terseok-seok, jalannya berat gitu. Atau apa perutnya kasih beling. Sehingga dia muntah darah dan sebagainya itu. Nah, itu dan ketika si petukang santet itu mengirim sesuatu, itu yang di sana itu jin langsung bertindak. Ngikat itu jinnya masuk ke kaki. Gondeli, masuk kaki target. Kalau di perut ya dia masuk ke perut, suruh nyiksa ya disiksa, tujus di dalam kayak gitu. Nah, taunya dari mana dia kena santet atau enggak? Biasanya itu aneh penyakitnya itu. Anehnya gimana? Maunya gini, sakit perut tapi pakai jam. Kalau jam 4 sampai jam 6 sore itu sakit, setelah itu sembuh. Jadi sakitnya itu pakai jam gitu. Mestinya sakitnya nggak berjam, sakit di waktunya sakit kan gitu. Ini kok pakai jam gitu. 4 sampai jam 6 sakit, selebihnya enggak gitu kan.
atau sakitnya itu dibawa ke dokter nggak ada sakit itu sehat, tapi sakit itu saya sakit dokter nggak ada normal nggak ada apa. Tapi saya sakit itu tapi normal ya. Nah itu kan jadi di medisnya itu normal tapi dia sakit dia nggak normal itu, makanya oh bisa jadi ini atau bisa jadi tubuh dia atau tangan dia atau kaki dia itu ada aneh gitu berat, rasanya itu berat atau sakit tapi kayak nggak normal gitu. Nah ini macam ini pengaruh jin juga itu, apa santet bisa macam-macam lah kayak gitu. Nah, nanti apa namanya si jinnya itu akan masuk ke tubuh dia, maka nanti cara menyembuhkan orang kena santet ya jin yang ada di tubuh dia itu harus keluarin. Kalau nggak dikeluarin ya dia sakit terus gitu. Oke, ini satu. Yang kedua, bagaimana cara menangkalnya itu supaya kita nggak kena santet orang, karena biasanya yang suka nyantet itu biasanya orang terdekat, mesti orang yang kenal kita, mesti. Jadi orang yang kena teluh apa siapa yang teluh mesti orang yang kenal dia, nggak mungkin nggak, entah saudaranya, entah tetangganya, entah temennya, tapi mesti orang yang kenal dia gitu. Ini makanya kita hati-hati ngomong, dan sebenarnya kan nanti ada yang tersinggung, ternyata dia di belakang kedukun kan. Nah, cara-cara menangkalnya sebelum ke sana lah. Si dukun itu ketika akan membunuh target itu dia ngirim semacam, kalau bahasa Jawa itu ndaru. Ya, tahu ndaru ya? Kayak siwur tapi api, punya ekor. Gitu, ada yang pernah lihat ya? Saya pernah lihat itu. Terbang, ya kan? Iya. Nah itu santet itu. Nanti akan masuk ke sasarannya mana sana. Kalau apa namanya? Kalau targetnya itu nggak tembus itu mental. Duor, di atap rumah itu kayak ledakan. Duor. Kayak mercon kadang. Kadang kayak itu, kayak batu besar, kayak batu yang dilempar di atap rumah kita. Buang, masya Allah, kayak batu kayak dilempar batu. Terus apalagi kalau seng, walah, buar itu kerasa banget itu, kayak gitu. Jadi kadang apa nih sedikit jendela kita kayak dilempari kerikil, kludak gitu. Nah itu apa? Artinya itu memang darunya itu ke rumah tapi mental, nggak bisa. Jin itu nggak gampang masuk ke tubuh kita itu, kecuali kita lemah. Karena makanya dalam Al-Quran dikatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Yang namanya serangan bujuk rayu setan itu sangat lemah. Beda sama perempuan, inna kaidahunna azim. Kalau perempuan itu justru lebih mengerikan. Diganggu perempuan langsung jatuh. Kalau jin itu yang penting kita rajin sholat aja, apalagi sholat jamaah, wes mental, insya Allah. Kemudian hati kita bukan bersih apa, tapi kita punya ini ya, tapi berusaha untuk membersihkan diri, atau zikir khafi namanya, sering zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikit-dikit baca istighfar, dikit-dikit baca bismillah, itu udah aman itu. Kalau masuk rumah baca bismillah, assalamualaikum, udah, itu sudah nggak aman itu. Nah, kalau kita curiga, waduh kok ada, jangan-jangan ada sesuatu di rumah kita ini, gitu kan. Saya mimpinya kok aneh, mimpi setiap malam, masa mimpinya berenang, ada laut, banjir. Nah, ini tanda-tanda ini, pakai air berarti itu. Nah, berarti ada sesuatu nih. Nah, ini dia cukup ngibadah, sholatnya perbaiki, insya Allah aman, mental. Tapi kalau dia pengen ini ya nanti dengan metode ruqyah, gitu. Itu sekelumit ya tentang dunia jin. Ada lagi ini model jin yang model santet ya, karena jin itu ketika ganggu manusia itu ada banyak macam. Kadang ada yang kayak gini nih, kayak santet ini. Ada yang jin karena tersinggung marah sehingga ganggu orang. Itu kadang sering terjadi juga kadang. Karena kita kencing sembarangan, otomatis kan dikatakan nggak boleh kencing sembarangan kan, kencing sembarangan atau main-main tempat angker yang sembarangan dan sebagainya itulah, sehingga ada yang jin yang terganggu akhirnya marah, kemudian terkena ada tempat
Santri saya kemarin juga sempat juga dengan tembelan. Tangan sini, kaki, leher. Nggak kerasa. Mau dicubit di apa, dipakai gini. Itu kayak kepala. Nggak kerasa sakit. Kamu ngapain kalau sakit? Main-main. Main di mana? Di sini. Ya. Sakitnya kapan? Sejak main-main sebelum? Sejak main-main. Nah, ini ketempelan. Jadi di sini nggak sakit. Pakai peso, pakai apa, pakai ini tusuk-tusuk. Ke dokternya juga bingung sakit apa. Nggak sakit. Sakit apa? Nggak ngerasa sakit. Dokter bingung. Sakitnya nggak ngerasa sakit gitu. Nah, ini tanda-tanda ini. Ini namanya ketempelan kalau bisa kita. Jadi jinnya tersinggung karena bisa jadi rumah dia diganggu atau apa sehingga dia itu marah, ini masuk ke tubuh orang itu. Bisa jadi nanti kadang yang diganggu itu seluruh tubuh dia sempurna sehingga dia kesurupan. Ada yang cuma sebagian, tangannya saja, ini saja, atau kakinya saja. Ini kan, ini ketempelan ya. Ada yang ketiga itu karena dia memang ingin memasukkan jin. Memasukkan jin itu bisa jadi ingin sakti, ingin apa itu kan, jadi memasukkan jin ke tubuh dia atau orang lain yang dimasukin jin. Nah, dia udah punya banyak jin sehingga ada ingin punya murid, gitu kan. Udah kalau kamu ingin sakti nanti saya kasih asma sasbul, gitu kan, kasih diminum, udah kamu minum. Nah, nanti ada di minumannya itu sudah ada jinnya, nanti dia minum itu ya jinnya akan masuk ke tubuh dia, nanti dia sakti apa, tapi itu jin semua itu. Dan ketika jin masuk ke tubuh kita itu penyakit, saya katakan penyakit itu. Maka kadang atau sering nanti dia kena liver, kena apa sih itu, ginjal, kena apa itu karena nggak kuat, rusak. Kadang sesak napas, kadang jantung, kadang perasaan takut, was-was, takut apa macam-macam. Jadi yang diingat itu kuburan, yang diingat mati, kayaknya semua mati. Itu kan ada macam-macam yang kasusnya macam-macam di lapangan itu. Jadi orang yang kena kerasukan. Nah, tadi disampaikan ya. Jadi cara menanggulangi kena jin itu diantaranya adalah zikir, sholat jamaah dan sebagainya itu. Kalau ada yang sudah kena kerasukannya di ru'yah. Ru'yah itu sebenarnya sangat sederhana. Ya, itu cukup setiap kita pasti hafal Al-Fatihah ya. Bismillah ya bisa ru'yah itu. Fatihah pun bisa cuma baca Fatihah. Qul rabbina qul falaq wa ahad sudah bisa. Selama kita bisa hafal Fatihah berarti sudah bisa ru'yah. Pegang sininya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Naik. Itu aja di sini. Nanti dia itu akan ngerasa anget. Kalau ada jin ya, kalau ada jin itu baru gini itu dia udah langsung gini. Jadi gini itu sudah langsung gini. Nih. Itu kering. Jadi karena dia ngerasa panas. Kalau dalam hadis itu dikatakan as-saumu junnah, puasa itu perisai. Nah, jadi perisai itu maksudnya apa? Ini saya dulu juga paham juga, saya pahamnya apa adanya. Ternyata memang benar perisai. Perisai dalam artian apa? Jarak ketika orang berpuasa antara kita dengan setengah meter itu muncul tenaga panas. Ada tenaga panas. Jadi setengah meter. Jadi orang yang ada jinnya itu ketika deketin kita, kalau kita pas puasa itu, dia udah kepanasan. Orang ini. Tapi kalau kita jauh sedikit, oh enggak. Tapi kalau dikit nih, kisaran setengah meter kita semakin dekat, panas. Makanya saya waktu itu berpikir, oh pantas. Dalam hadis katakan as-saumu junnah, puasa itu perisai. Jadi dalam kondisi puasa itu setengah meter dari tubuh kita itu panas, sehingga setan itu nggak bisa masuk ke kita, nggak bisa deket. itu. Kemudian bisa juga pakai air minum, baca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, minum atau minumkan orang yang kesurupan atau yang kena jin. Kalau rumahnya curiga ada yang ngirim, ada yang apa macam-macam, ke air garam aja deh, garam didoain, baca Fatihah ya, saya itu taruh atau air garam juga boleh, air sama garam itu didoain, satu air dipercikin, siram ke sekitar rumah. Nah, atau garamnya dilempar ke atap, umpiang. Kalau zaman dulu kan kayak gitu juga, sering gitu, mau ngapain ngusir ini katanya, ngusir apa hantu pakai garam itu.
Allah gitu. Ternyata emang kok kenapa kok garam, saya sendiri nggak paham kenapa kok garam, tapi memang begitu berdasarkan praktek. Dan kalau saya lihat model-model ruqyah atau pengobatan antara dukun, pengobatan jin ya, pengobatan orang kerasukan jin, antara dukun dan tukang ruqyah itu modelnya mirip, hanya beda di doa. Hanya beda di doa, tapi modelnya mirip. Dukun itu kalau ada orang kerasukan itu juga sama diginin. Kalau kayak sininya diginin. Ya, sama kita itu juga gitu. Dari tukang ruqyah itu sama juga gitu modelnya. Cuma bedanya di doa, kita baca bismillah, sana baca hong silaheng itu apa kan gitu. Ya. Mereka juga pakai garam. Ah, kita juga sama pakai garam. Beda di doa. Mereka pakai air juga, kita juga pakai air gitu. Jadi modelnya, caranya macam-macam itu mirip. Bedanya di apa? Di doa. Dia pakai bantuan jin, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan tukang ruqyah pun nggak ngelihat jin, nggak tahu jin, nggak taunya ya ini ada reaksi ini. Tapi jinnya bentuknya kayak nggak tahu kan. Allah mengatakan apa namanya bahwasanya kita itu tidak min haitsul, bahwasanya manusia itu tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita dari tempat yang kita nggak bisa melihat, yang kita nggak tahu. Nah kan seperti itu, karena memang dunia jin itu dunia misteri kan seperti itu. Oke, ini sekelumit tentang dunia jin ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya sekali-kali ngomong tentang jin. Mungkin ada yang mau bertanya, saya dulu tadi. Nanti teman-teman bisa nyambung ya. Terkait dengan tadi, Jenengan menyampaikan bahwa pada dasarnya jin itu kan lemah, dan kemudian yang saya tanyakan, ketika dalam keadaan seperti itu sampai bisa membunuh, sampai bisa mencelakai dan sebagainya, itu faktor dari mana, dan kekuatan yang itu dari mana? Apakah memang sebenarnya dari yang sedikit itu kemudian berkumpul menjadi banyak, kemudian bisa memiliki kekuatan yang bisa dibilang sakti itu, ataukah memang secara makhluk memang jin ini diberi kekuatan atau wewenang untuk berbuat seperti itu kan? Baik, jin itu seperti jangan kata-kata jin, majnun, jin itu artinya memang kasar. Makanya orang kalau kesurupan itu pasti kasar. Cara orang kesurupan itu lemah lembut, apa itu mesti kasar. Ya, berarti kedua, kalau secara fisik itu memang kelihatannya kuat memang jin fisiknya ya. Tapi jin itu punya sisi lemahnya sekali. Apa? Ketika kita itu beriman, ketika kita zikir, udah jin itu nggak usah apa-apa udah. Situlah yang saya bilang jin itu sangat lemah di situ. Jadi kita hanya modal bismillah, kita hanya modal ayat suci Al-Quran, ayat kursi, itu jin sudah nggak bisa berkutik. Itu sisi lemahnya. Dan jin itu kalau ada apa-apa biasanya rame-rame, rombongan. Itu. Cuman kalau jin kok bisa macam-macam, itu biasanya kitanya yang lemah, bukan jinnya yang kuat. Bukan jinnya yang kuat, tapi manusianya yang lemah. Karena dia lalai, dia suka ngelamun, dia banyak masalah, dia nggak pernah zikir, sholatnya berantakan. Nah ini orangnya lemah, sehingga jin bisa masuk ke tubuhnya, jin menguasai orang ini, sebuah kekuatan dan sebagainya. Kalau dia orang-orang sakti, itu biasanya jinnya banyak.